Pertanyaan saya, siapa? Jalan ini malah jalan. Iya, jalan udah. Oh, udah jalan. Judulnya lain. Nah, coba cari Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Pak Teguh barangkali sudah punya pertanyaan. Siapakah yang mempunyai prestasi yang tertinggi di dunia dan di akhirat? Dia prestasinya di dunia dan di akhirat. Ana beli jawabannya. Ada mungkin ya secara gampang ya itu Nabi Muhammad mungkin begitu sih. Prestasinya kan dia banyak. Jadi mengangkat dari Ketemu apa namanya Al-Mu'minun surat ke-23 tentang zaman kebodohan menuju zaman ke jawabannya ada di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Yo, Al-Mu'minun masih hesenya Tawina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mu'minun 1 sampai 11. ya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun itu surat ke-23 dulu cari. Lah ini 23. Qad aflahal mu'minun. Iya, qad aflah. Nah, eta. Ya, ya betul. Kodnya itu tadi. Oh, surat ini keberapa? ayat 2 langsung. Lah, ke-33 ya? Iya. Ketemu dulu, Kang? 23. Oh, ke surat ke-23? Iya. Qad Surat 23 nya ke aja. qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim alladzina hum Oh, fi iya. Ayo, Sob, baca gantian. khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum Di sholatihim alladzina hum lizzakati Maksudnya belum ketemu juga? Udah ini. fa'ilun walladzina hum liqurujihim Sama artinya. hafizun. Tuh wis udah 5 ayat ya. So, Mas. Oh, ke-6 ya? 6. Itu ayah. Oh iya ada. Lebih baik lali nih. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu Malumin. faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Oh, warisun. Benar ya. Mata. Ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu Katakan sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi aflaha itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang pertama sukses, yang kedua beruntung, yang ketiga bahagia. Aflaha. Ya, aflaha. Misalnya orangnya itu muflihun, orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Orang yang beruntung muflihun. Jadi aflaha itu ada yang menerjemahkan sukses itu memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ada yang menerjemahkan beruntung, ada yang menerjemahkan bahagia, itu aflaha. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh sukses. Nah itu, jadi ayat sama, 1. ya. Betul. Jadi katanya itu juga. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya sungguh beruntunglah orang yang beriman.
cirinya itu ada 6. Ayat 2. Ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, jadi yang pertama cirinya sholatnya khusyuk. Apa ciri sholat khusyuk? Al-Baqarah 46. Udah dibahas. Yang ada yang- orang dengar mobil ada Kita kaca contoh. mobil tadinya. Eta Itu kata Imam Nawawi. Ya udah itu aja lah. Eta Quran. Coba Al-Baqarah ayat 46. 45 lebih. Alladzina duluna mulaqu rabbihim wa anahum. Supaya bisa cepet tuh cari. Ada orang ayat 46 tuh. 46. Ayat Orang terjemahannya. yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa seseorang itu akan kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina Duluna mula yazunnahum annahum mulaqu rabbihim wa annahum annahum ilaihi raji'un. Nah, roju itu kembali, tapi misalnya kita orang beli naon Pak, rojiun mana? Tadi Pak HP sudah rojiun. Udah pulang ya. Aduh, ada meninggal. Eta suroto gitu, bikin istilah seperti itu, rojiun. Anak beli Kang? Ada ya. Ya itu ya. Ini Jadi benar, yang ya. pertama cirinya orang yang mukminin ini adalah khusus sholatnya. Bagaimana? Nah itu pertanyaan tuh harus begitu. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Mengapa kita harus khusyuk? Bagaimana supaya khusyuk? Nah itu dari belajar. Apa, mengapa, bagaimana? Minimal 3 pertanyaan. Supaya sholatnya khusyuk, tadi sudah ya. Khusyuk itu. Maka kita harus mengerti artinya. Oleh karena itu imam yang bijak itu dan makmumnya harus mempelajari apa yang dibaca. Seminggu mak eta lah dijelaskan. Minimal intisarinya gitu loh. Intisarinya dari apa yang dibaca itu, oh iya ini tentang ini gitu. Gitu kalau kita mau khusyuk. Jadi salah satunya bahkan yang utama harus mengerti apa yang dibaca di dalam sholat. Bahkan guru saya sih mengartikan bahwa mabok itu ya seperti sholat tidak tahu artinya. Orang mabok itu kan ngomong ngacablak tidak menyadari apa yang diomongkan. Itu orang mabok kan begitu. Mabok karena minum tuh. Nah itu. Ya itu sebagai upaya kita maka baik makmum maupun imam itu harus membahas apa yang dibaca di dalam sholat. Surat-suratnya diulang-ulang dulu baru sudah ngerti bab ini pindah. Tong loba-loba teuing nu eta bari jeung salah wae teh, ulang-ulang wae. Nah, itu ya. Jadi yang pertama cirinya adalah yang prestasi tertinggi itu adalah khusyuk dalam salat. Yang kedua, Khusyuk. Yang kedua. itu terus kan. Oh, Ayat berapa? Ayat 3. ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya masih ulang-ulang kene banyak kurang gede kan. Surat apa gitu ya? Lu tadi lu dibahas ya. Dan Al-Baqarah. orang-orang yang Tadi kan balik ke Al-Baqarah. menjauhkan diri dari Ditutup. perbuatan dan perkataan Oh. yang tidak berguna. Kurang teh tong loba ngobrol nu teu puguh. Fala khusyuka fala jidala fala rafasa. Itu ya. Menghindari perbuatan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna. Lalu indikatornya apa? Kembali kepada apakah yang sesuatu yang dikatakan oleh kita, dilakukan oleh kita itu mengarah kepada pekerjaan menjadi orang yang takwa tidak. Gitu. Nah, Islam mengajarkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi asbabun nuzul surat Al-Asr itu dulu sebelum ayat itu turun ya. Sahabat tuh kongko habis sholat asar teh. Apa tuh ngomong-ngomong? Ya ngobrol-ngobrol kosong. Maka turun ayat. Waktu tuh bermanfaat. Tong ngobrol tuh puguh. Baca Quran, dibahas. Nah, jadi yang namanya tadarus tuh sesungguhnya bukan hanya membaca, mendiskusikannya, membahas. Gitu. Namanya tadarus. Gitu. Orang Indonesia membaca buku. Mending mengerti Waktu ya kan. bahasa Arab.
Padahal sebagai Itu. Jadi yang keberapa itu tadi? Yang ketiga, 3 ya. Yang pertama sholat khusyuk. Yang kedua tadi no. Iya kan? bukan sholat khusyuk, beruntung. Yang pertama tuh Bukan. Beruntung itu beruntunglah Oh, iya, orang iya, yang iya. bermukminnya. Oh, ada ayat. Mukminin itu satu cirinya sholatnya khusyuk. Yang kedua tidak menggunakan waktunya untuk Sia-sia. berkata dan berbuat yang tidak berguna. Itu. Kemudian lanjut. 3 Ayat keempat. Ya. Ayat keempat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, jadi hafid itu sebetulnya memelihara ini. Bukan apa? Orang-orang yang Memelihara menunaikan kemaluannya zakat. tidak berzina. hafidun. Bukan hafidun itu berarti. yang menunaikan zakat berarti ya. Bukan. Bukan. Kumaha deui ini itu fokus ini. Dan orang yang menunaikan zakat ya artinya. Salah eta. Hafidun. Oh. Memelihara kemaluannya. Patukeun ulang-ulang banyak kudu kumaha deui saya geus dibacakeun bawakeun Quran aya lupa. Bener ini. Dan orang yang menunaikan zakat ya. Eta nu dibacana mana nu artina mana itu teh nyambung. Aduh surat. Oh, bukan ini artinya Pak. Ketukar itu. Ya, jadi cirinya 1 sholatnya khusyuk, 2 tidak berkata-kata dan berbuat yang tidak berguna, 3 memelihara kemaluan, kecuali, nah nggak usah dibahas kecuali itu zaman Nabi Muhammad. Iya. Kemudian yang keempat, ya ayat berikutnya apa tuh? Yang tadi ayat keempat tuh yang saya baca. Siapa dia itu? Oh iya, walajina hum Di burujihim. fa'ilun ya. Nah. Yang keempat fa'ilun. Terus? Nah ini yang kelimanya Kecuali. walajina hum li furujihim hafizun. Terus? Nah terus ini ayat yang ke-6 masuk nih. Itu kecuali. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Malumin. Artinya no? Nah, yang ke-6 kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka memiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, terus ayat berikutnya Ayat 7. zakat. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Masih menjelaskan. Artinya no? Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, terus ayat berikutnya Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, jadi yang keempat itu memelihara janji dan amanat. Ini yang banyak yang tidak dilakukan oleh bangsa kita. Meskipun muslim ya. Dan sungguh beruntung orang Janji dan amanat. yang memelihara Walaupun sudah amanat dan disumpah. janji. Nah, itu. Pakai Al-Quran. Iya. Termasuk kalangan bawah juga. Iya. Kasih modal, kasih modal. Nah, itu. Terus selanjutnya Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. nah, memelihara sholat itu sholatnya tidak pernah bolong. Sholat wajib selalu dilaksanakan. Dan lebih hebat lagi di awal waktu, lebih hebat lagi di awal waktu berjamaah. Nah, itu. Terus Ulaika humul warisun. Nah, itulah yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. alladzina yarithuna al-firdaus Hum fiha khalidun. Tuh, abadi. Jadi
Kalau ditanya siapakah yang prestasinya tertinggi di dunia dan akhirat adalah orang mukmin. Cirinya itu ada 6 tadi. Iya. Itu surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Cirinya itu yang mewarisi surga Firdaus. Khalidina fiha abada. Abadi selamanya. Dan memelihara kemaluan juga ya. Iya. Memelihara gimana tuh memeliharanya Pak? Tidak berzina. Tidak berzina. Nah, kalau sudah berzina masuk ke surat Ali Imran 135. Coba baca. Ali Imran 135. Surat ke Ali bukan Ali. Surat ketiga. Oh, ketiga. Minimal ada di 3 sampai kalimat mau kudu hafalnya. Surat ketiga. Al-Mu'minun ini ya tadi ya. Al-Mu'minun Ayat 1 sampai 11. Jadi kalau ditanya siapakah yang berprestasi atau prestasinya tertinggi di dunia merangkap akhirat. Jadi prestasinya itu tidak hanya di dunia tapi dunia dan akhirat adalah mukminun. Cirinya ada 6. Sholatnya dipelihara, sholatnya khusyuk, menunaikan zakat, tidak berzina, menepati janji dan amanat. Nah, menepati janji amanah sama aja. iya, janji dan amanat, menepati janjinya dan amanat. Amanat itu bapak jadi pegawai, tak kudu benar itu jadi pegawai itu. Tanggung jawab orang tuanya. Nah, Taruh hibahnya Pak. Taruh so, ayat 6 cirina mukminun menurut Al-Baqarah. Mukminun. Al-Mu'minun. 1. Sholatnya khusyuk. 2. Senantiasa memelihara sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Urutannya boleh ya. Menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi berbuat dan berkata yang berguna saja. Iya. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian khusyuk. Itu memelihara kemaluan. Iya, memelihara udah tidak berzina. Oh iya, tidak berzina itu. Ini bagi 6-nya. Bisa capek pisan ketinggal ini. Bapak tilu. Asesuk tilu. No, ingat. Bapak sholat 2. Memelihara sholat, sholatnya khusyuk, tidak berzina, guys, tilunya. Tidak berkata dan perbuatan tidak berguna. Iya. Amanah. Terus menepati janji dan Amanah. menunaikan zakat. Tilu. Amanah tadi. Ya, seayat ya tadi. Menepati janji dan amanah. Menepati janji dan menepati amanah. Artinya itu dalam satu ayat. Tapi tadi pertama tuh apa? Yang tidak sia-sia tuh untuk bicaranya tuh. Tidak berkata dan berbuat sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Jadi kalau mau kalimat positif itu hanya berkata dan berbuat sesuatu yang berguna. Apa ukurannya? Ukurannya adalah sesuatu yang dikatakan, yang diperbuat itu menuju pada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tilu cirina. Ya tadi yang orang Sholatnya dipelihara, sholatnya khusyuk. Satu lagi. Bapak kebagian apa tadi? Tilu, tidak berzina, iya, tidak berzina, tidak berbuat perkataan, ya, dan menepati janji. Zakat. Bagian saya janji. Janji ya. Menepati janji dan menepati amanat, tidak berzina dan zakat. Sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Sholatnya tidak pernah tinggal. Sholatnya dipelihara dan dan tidak berbuat tidak dan berkata yang tidak berguna. Tidak rofas. Coba ulang ini. Hilangin. Sholat dua. Sholatnya khusyuk. Sholatnya tidak pernah tinggal. Ya, Dan rofas. Tidak rofas. Udah gitu aja. Tidak rofas. Rofas apa lain dia terus khusyuk awal pas aku. Kan khusyuk. Tidak. Kita mah haji. Ya sama aja kan itu. Ya, beda ini. Beda, kan? Kalau haji itu dilarang 3 hal. Coba Al-Baqarah 197. Mau haji dibahas. Eta mah haji Pak. Wajidal wal puasaka. Sok sama. Beda ya sama. Beda itu. Ini mah tidak berkata dan berbuat yang tidak berguna. Kalau mau positif itu hanya berkata dan berbuat sesuatu yang berguna. Apa indikatornya?
Sesuatu yang dikatakan dan dikerjakan itu menuju pada peningkatan ketakwaan pada Allah Subhanahu Berarti wa tidak taala. sia-sia. Iya. Dia tidak sia-sia dan benar. Iya. Benar menurut Allah kan itu. Oh, hebat. Menghadapan Itulah orang yang mendapatkan prestasi tertinggi di dunia dan di akhirat. Amin. Firdaus ya. Firdaus. Karena mengapa tertinggi? Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi derajatnya di surga itu. Masya Allah. Khalidina fiha abada. Abada itu selamanya. Wis langkah tungkungnya. Nah, sudah khalidina fiha abada. Enggak ada ujungnya. Nah, Pak, saya maaf, saya mau pulang. Saya mau ke mau ada perlu dulu. Iya. Ya, ada punten ya. Iya. Saya duluan. Silakan dilanjutkan lah yang seru-seru. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dari tadi? ya, kita tutup ini dulu pada pembahasan tentang siapakah yang prestasinya tertinggi di dunia merangkap di akhirat adalah mukminin sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.